Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 089. Aku harusnya minta maaf, seandainya dari awal aku menyadari semuanya, dan tidak membuat kamu menyerah. Kamu tidak akan merasakan sakit yang lama, ujar Bara merasa bersalah. Mungkin dia akan jauh lebih bersalah jika Kiara tidak ada lagi di dunia. Kamu nggak perlu minta maaf, kan udah lewat, kita mikirin masa depan kita aja, ucap Kiara. Dia tidak ingin mengingat masa lalu lagi. Iya, kamu benar, tapi sepertinya kita harus pulang. Kenapa? Tanya Kiara. Tadi izin sama mama cuma sebentar, kita udah lumayan lama sayang, jelas Bara. Ya udah deh, ayo kita pulang. Lalu mereka pulang, hanya jalan kaki, karena jarak taman dari rumah mereka hanya beberapa meter saja. 9. Naila yang melihat Arumi dan Algaskar sudah pergi, dia berniat beranjak untuk keluar dari sana, tapi baru saja dia berdiri, dia langsung berpegangan pada tembok, tubuhnya tiba-tiba lemas, tidak bertenaga. Apa yang terjadi sama gue, lirih Naila, bahkan berbicara saja susah. Dia menggelengkan kepalanya berusaha membalik kesadaran. Naila dengan sekuat tenaga berjalan ke arah luar, tapi tubuhnya benar-benar lemas. Dia juga merasa tidak ingin pingsan tapi dia lemas, tidak bertenaga, tubuhnya seperti jeli. Enggak, jangan bilang ini efek dari yang Arumi kasih tadi, ujarnya. Gue harus apa? HP. Ya HP gimana? Naila berusaha meraih ponselnya yang ada dalam tas yang dia gunakan. Ponsel Naila tiba-tiba berbunyi. Naila dengan sekuat tenaga membuka tasnya. Untuk berpegangan saja rasanya sulit. Naila sudah berhasil memegang ponselnya di dalam tas, tapi belum bisa mengeluarkannya. Kenapa? Gue nggak bisa. Naila bahkan berbicara saja sudah sangat sulit. Dengan tangan yang bergetar, Naila berhasil mengeluarkan ponselnya, tapi karena tidak mampu menahannya, ponsel itu jatuh ke lantai. Naila menjulurkan tangannya untuk mengangkat panggilan dari Viko. Halo, ucap seseorang dari seberang, yang tak lain adalah Viko. Viko, tuloeng, lirih Naila terbata. Halo, Naila lo di mana? Kenapa nggak keluar? Tanya Viko yang tidak mendengar jelas ucapan Naila. Tulong Gege, teriak Naila tapi terbata. Lo ngomong apa? Gue nggak dengar. Lo di mana? Tanya Viko lagi. Di dalam, jawab Naila sekuat tenaga. Kenapa nggak keluar? Gue udah nunggu dari tadi. Lo nggak apa-apa kan? Viko jadi panik mendengar nada suara Naila yang terdengar berbeda. Tolong, ujar Naila lagi. Lo tunggu di sana, gue samperin, pesan Viko, kemudian mematikan sambungan, dan menjalankan motornya menuju kafe itu. Karena jarak yang tidak jauh, dengan cepat Viko sudah sampai, dia langsung masuk dan melihat semua orang-orangnya terluka. Di mana Naila? Tanya Viko pada mereka. Kita nggak tahu, dia tadi langsung kabur, jawab salah satu dari mereka. Viko yang mengingat tadi Naila bilang di dalam ruangan, dia langsung berjalan ke arah di mana terdapat ruangan. Naila, panggil Viko, tapi tidak ada suara. Viko semakin masuk ke bagian dalam, membuka semua ruangan yang dia lewati, tapi tidak menemukan Naila. Naila, teriaknya lagi memanggil nama Naila, tapi tetap tak ada jawaban. 10. Viko terus berjalan hingga ke bagian belakang, dengan terus meneriaki nama Naila. Naila yang masih sadar, bisa mendengar dengan jelas suara Viko memanggilnya. Dia dengan sekuat tenaga ingin bersuara tapi tidak ada yang keluar. Vi. Hanya itu yang mampu Naila ucapkan, itu pun tidak ada suaranya, hanya gerakan mulut. Naila. Viko terus berteriak, dia berjalan semakin ke dalam. Saat akan menuju ke arah pintu belakang, dia tidak sengaja menoleh dan menemukan Naila sudah tergeletak di lantai. Naila! Teriak Viko langsung berlari ke arah Naila.
Naila, lo kenapa? Tanya Viko panik melihat Naila tidak bergerak. Naila, apa yang terjadi sama lo? Tanya Viko lagi. Naila dengan sekuat tenaga menggelengkan kepalanya, tidak bisa berbicara. Gue bawa lo ke rumah sakit, ucap Viko, kemudian menggendong tubuh Naila keluar dari sana. Yang bawa mobil siapa? Tanya Viko panik menatap yang lain. Dia kenapa? Tanya salah satu di antara mereka. Nggak tahu, mending jawab siapa yang bawa mobil, tanya Viko lagi tidak sabaran. Gue, jawab salah satu perempuan di sana. Gue pinjem, ujar Viko. Ada di luar, kuncinya juga ada, ucapnya. Viko tanpa menunggu lama, langsung membawa Naila keluar dan memasukkan ke dalam mobil, kemudian menjalankan menuju rumah sakit. Sampai di mansion Adi Surya, mereka sudah disambut oleh Kinan, Tuan Gutama dan Mando. Nak, kamu nggak apa-apa? Tanya Kinan panik, dia memeriksa seluruh tubuh Arumi, sama seperti yang dilakukan Algaskar tadi. Aku nggak apa-apa mah, Al datang tepat waktu kok, jawab Arumi menenangkan. Mama panik pas papi kamu bilang kamu pergi nggak tahu kemana, terus dilacak malah ada di pinggir hutan, jelas Kinan menggebu. Aku kesana ketemu sama Naila mah, tapi ya gitu, ternyata dia bikin jebakan buat aku, ujar Arumi menjelaskan. Anak itu bener-bener ya, kesal Kinan mengingat kelakuan Naila. Naila udah aku kasih pelajaran mah, ucap Arumi. Viko biar jadi urusan aku, tambah Algaskar menimpali. Ya udah, kamu mending makan malam dulu, pasti kamu belum makan kan? Ujar Kinan menawarkan. Iya mah, jawab Arumi. Ya udah, ayo kalian makan, Kinan membawa mereka ke meja makan. Sebenarnya belum ada yang sudah makan malam, mereka panik menunggu Arumi, jadi tidak ada yang sempat makan. 11. Kalian belum makan malam? Tanya Arumi, saat semuanya berjalan menuju meja makan. Belum, jawab Mando dan Tuan Gutama bersamaan. Tungguin aku ya. Iya, kita khawatir sama kamu, makanya kita nungguin, jawab Mando. Maafin Arumi ya, udah bikin khawatir, sesal Arumi. Nggak apa-apa sayang, papi nggak mau putri papi kenapa-napa, jadi wajar kalau khawatir, ujar Mando menjelaskan. Sudah, kita makan sekarang, tutur Kinan. Mereka semua menurut dan melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, mereka memilih untuk istirahat terlebih Arumi, jadi untuk yang ingin Kinan sampaikan, akan dia bahas besok. Kinan dan Tuan Gutama pulang ke mansion, sedangkan Algaskar tetap di sana menemani Arumi. Kamu mau mandi? Tanya Arumi saat sudah di dalam dengan Algaskar. Kamu dulu aja, terus istirahat, jawab Algaskar. Arumi mengangguk, lalu berjalan ke kamar mandi. Dia memang cukup capek, harus melawan teman-teman Naila tadi, tubuhnya juga terasa lengket. Setelah Arumi masuk kamar mandi, Algaskar menghubungi Raka. Halo Al, ada apa? Tanya Raka. Kasih pelajaran pada Viko, tidak perlu parah, hanya sebagai hukuman karena membantu Naila, perintah Algaskar. Oke Al siap. Apa perlu gue yang turun tangan? Tanya Raka lagi. Tidak perlu, utus yang lain saja, hanya berikan pelajaran, jelas Algaskar. Oke. Algaskar mematikan sambungan, dia membuka baju dan mengisahkan celana saja, lalu mengambil handuk dan duduk di tepi ranjang untuk menunggu Arumi selesai. Lebih dari 15 menit Arumi keluar dari kamar mandi, dengan pakaian yang lengkap, berjalan ke arah Algaskar yang belum menyadari kedatangannya. Al panggil Arumi. Iya. Algaskar mendongak dan melihat Arumi berdiri di depannya. Udah? Tanyanya. Iya, sana kamu juga mandi, suruh Arumi. Ya udah, kamu istirahat dulu aja, nggak usah tungguin aku, ujar Algaskar.
Iya, angguk Arumi. Algaskar masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Arumi langsung berbaring untuk tidur. Setelah sampai di rumah sakit, Viko langsung membawa Naila ke sebuah ruangan yang sudah ditunjukkan. Apa yang terjadi dengan pasien? Tanya dokter kepada Viko. 12. Saya nggak tahu dok, waktu sama temukan keadaannya sudah seperti itu, jelas Iko. Baik, tunggu di luar dulu, saya akan periksa pasien, pinta dokter itu. Baik dok, Viko keluar dari ruangan Naila, dia duduk di kursi depan ruangan. Tak lama dokter keluar, Viko langsung berdiri menghampiri dokter itu. Dok, gimana keadaannya? Tanya Viko. Begini, sebelumnya saya boleh bertanya. Izin dokter itu. Iya dok. Apa pasien sebelumnya memakan atau meminum sesuatu? Tanya dokter itu. Saya tidak tahu dok, jawab Viko mulai panik. Dia takut terjadi sesuatu. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada luka dari pasien, keadaan pasien baik-baik saja, saya tidak menemukan jejak habis mengonsumsi apapun, atau keracunan, dia baik saja, dari luar, maupun organ tubuhnya. Dia hanya terlihat tidak bertenaga, dan itu yang kadang kita rasakan saat mengantuk berat, jelas dokter itu. Viko bingung sendiri. Tapi dok, dia bahkan tidak bisa berbicara, atau mengeluarkan suara, ujar Viko lagi. Saya tadi sempat bertanya sama pasien, dan hanya dijawab dengan gelengan, dia hanya terlihat seperti orang mengantuk, heran dokter itu, mana mungkin dia salah periksa, sudah banyak pasien yang dia tangani, tapi baru kali ini, dapat pasien dengan kasus seperti Naila. 13. Terus keadaannya gimana dok? Tanya Viko. Dia sedang istirahat, saya sudah berikan obat, jawab dokter itu. Jadi kapan dia sadar? Sekitar beberapa jam lagi, setelah sadar saya akan cek lagi. Makasih dok. Kalau begitu saya permisi dulu, jika ada apa-apa bisa panggil saya, pamit dokter itu, lalu berlalu dari sana. Viko masuk ke dalam ruangan Naila, dia bisa melihat Naila sedang tertidur, Viko duduk di sofa ruangan itu. Apa yang terjadi sama Naila? Viko bertanya-tanya, dia memperhatikan keadaan Naila, tidak terlihat seperti orang sakit. Viko melihat jam, sudah lumayan malam, dia juga merasa lapar, apa gue pulang dulu ya, nanti kesini lagi, guman Viko. Lalu dia beranjak dari duduknya, dia keluar dan bertemu dengan suster yang ingin masuk. Sus, saya mau pulang, bisa tolong jagain teman saya sebentar, ujar Viko. Iya mas bisa, jawab suster itu. Makasih sus, lalu Viko pergi dari sana. Viko pergi dari rumah sakit menggunakan mobil yang dia pinjam, dia ingin mengembalikan, sekalian mengambil motor. Dia tidak sadar kalau sedang diikuti oleh beberapa orang, saat dibelokkan tiba-tiba mobilnya dihadang, dengan spontan Viko mengerem mendadak. Siapa mereka? Bingung Viko. Salah satu dari mereka turun dari motor, dan berjalan ke arah mobil Viko. Buk, buk. Woi buka, teriaknya meminta Viko membukanya. Viko membuka pintu dan keluar dari mobil, melihat sekitar 5 orang menghadangnya. Siapa kalian? Tanya Viko. Lo nggak perlu tahu, jawab mereka. Lalu tanpa aba-aba salah satu dari mereka memukul Viko. Bak. Viko yang mendapat serangan tidak terima, balas menyerang, mereka langsung menyerang Viko. Bak, bak. Viko sendiri melawan 5 orang sekaligus, Viko sudah bisa menumbangkan orang, dia kembali melawan mereka yang menyerang secara bersamaan, Viko sudah kewalahan melawan mereka, kekuatan mereka cukup kuat, harus Viko lawan sendiri. 14. Bak, bak, duk. Viko mendapat 2 pukulan di wajahnya, dan 1 tendangan yang membuat dia tumbang. Bruk. Viko jatuh di tanah, tidak berhenti sampai di sana,
mereka kembali menyerang tubuh Viko dengan tendangan dan pukulan. Bak, bak. Setelah merasa cukup, mereka berhenti, dan meninggalkan Viko begitu saja. Dengan susah payah Viko bangun. SSSTT, sial. Siapa mereka? Ujar Viko memegang wajahnya terasa sakit. Setelah beberapa menit beristirahat, Viko bangun dan berjalan terlatih ke arah mobil, masuk dan menjalankan mobilnya. Tubuh Viko rasanya remuk semua, pukulan dan tendangan mereka tidak main-main, berasa patah semua tulang Viko. Apa yang mereka inginkan? Dan siapa mereka? Gue nggak pernah ada masalah sama siapapun, kecuali dengan Sid. Algaskar, tebak Viko yang merasa Algaskar adalah orang yang paling pasti melakukan ini semua. Gue harus bisa lebih hati-hati lagi. Beberapa hari berlalu, tak terasa 1 hari lagi hari pernikahan Algaskar dan Arumi, dan 2 hari kemudian disusul oleh Bara dan Kiara. Semua persiapan sudah hampir rampung, acara akad akan diadakan di Mansion Adi Surya, sedangkan resepsi diadakan di hotel milik Gutama. Acaranya tidak besar karena hanya orang-orang terdekat yang diundang, tidak banyak yang tahu, termasuk media. Mereka menutup acara pernikahan anak-anaknya, begitupun dengan Bara dan Kiara nanti, yang acaranya akan diadakan di tempat yang sama. Sayang, kamu sudah siap? Tanya Mando kepada sang putri yang sedang duduk di sampingnya. Iya Pi, insya Allah aku siap, jawab Arumi yakin. Oh iya, bagaimana dengan ayah kamu? Bukankah yang berhak menikahkan kamu adalah dia? Tanya Mando, ingin tahu keputusan apa yang akan Arumi ambil. Tadi malam aku hubungin ayah, dan dia bersedia buat nikahkan Arumi, jelas Arumi. Kamu yakin? Tidak terpaksa. Enggak Pi, bagaimanapun dia adalah ayah kandung aku, dia yang lebih berhak menikahkan aku, yakin. Arumi. Papi bangga sama kamu bisa menerima semuanya, bangga Mando. Enggak juga sih Pi, tapi ya mau gimana lagi, jawab Arumi. Ya udah, mending kamu istirahat sana, biar besok fit, ujar Mando. Arumi kan baru aja bangun Pi, masa tidur lagi? Ucap Arumi, pasalnya ini masih lumayan pagi, dia baru bangun dan sarapan tapi disuruh tidur lagi. 15. Kamu pasti bosan kan, tidak bisa keluar? Tanya Mando, karena biasanya jika jam segini Arumi tidak di rumah, biasanya ke sekolah atau jalan-jalan dengan Algaskar. Iya Pi, padahal kan gak apa-apa, kalau aku keluar, kenapa harus dilarang sih? Kesal Arumi. Itu karena Al tidak ingin kamu kenapa-napa, ujar Mando menenangkan sang putri. Algaskar tidak membiarkan Arumi keluar rumah sebelum acara pernikahan. Itu membuat Arumi kesal karena bosan, mereka juga tidak boleh bertemu sampai besok. Ya udahlah, aku ke kamar dulu deh Pi, mau rebahan, pamit Arumi. Iya sana, biar besok nggak kecapean, Mando juga. Tidak keluar dari mansion, karena mengurusi tempat akad yang akan dilaksanakan di taman belakang mansion. Untuk urusan yang lain seperti tempat acara sudah selesai dan tinggal digunakan, karena mereka bekerja cukup cepat, sedangkan untuk penjagaan diurus oleh tangan kanan Mando. Arumi berjalan ke arah lift untuk naik ke kamarnya. Saat sampai di atas, dia ingin masuk, tiba-tiba ponselnya berbunyi, panggilan video call masuk dari Algaskar. Halo, jawab Arumi, menghadapkan wajahnya ke arah ponsel. Sayang kamu di mana? Tanya Algaskar. Aku di kamar Al, jawab Arumi. Coba lihat, ujar Algaskar merasa tidak percaya, takut calon istrinya malah keluar. Arumi dengan pasrah, menunjukkan seisi kamarnya, entah karena kesal atau gimana, dia malah room tour, menjelaskan semuanya, yang bahkan sudah dihafal mati oleh Algaskar. Sedangkan orang yang jadi penonton juga dengan santai melihat calon istrinya menjelaskan semua isi kamarnya. Udah, aku lagi di kamar.
Kamu udah percaya kan? Tanya Arumi ngos-ngosan. Iya sayang, aku udah tahu, jawab Algaskar. Terus kamu ngapain telepon aku? Aku mau tidur, ngantuk, ujar Arumi. Aku cuma mau tahu kamu di mana. Sama aku nanti mau ke markas, jawab Algaskar. Ngapain ke markas? Aku nggak boleh keluar, tapi kamu malah keluar, tidak terima Arumi. Dia bosan di rumah, walaupun tidak punya teman, tapi kalau keluar, dia bisa kemana saja. Anak-anak yang minta sayang, nggak tahu mau ngapain, jelas Algaskar. Ya udah, kamu hati-hati, jangan pulang kemalaman, pesan Arumi. Iya sayang, kamu tidur aja, istirahat biar besok kuat, ujar Algaskar membuat Arumi bingung. Kuat ngapain? Tanya Arumi bingung. Besok juga kamu tahu sayang, jawab Algaskar.